خطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita mari bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat lain-lainnya, sehingga kita semua bisa dikehendaki untuk bersama-sama hadir, di antaranya itu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian rutinan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menambah ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sebenarnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang buka kitab, ya, kita sampai di halaman ke-8, baris yang ke-4 dari bawah, ya. Makalah yang ke-30. Alhamdulillah kita di nasihat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jami'i syuhudi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fiqh. Wal maqalatu tsalatsuna, maqalah atau nasihat yang ke-30. Qala Asy-Syibli, Imam Asy-Syibli berkata. Imam Asy-Syibli yang sebelumnya sudah disampaikan, beliau itu termasuk wa huwa min udhama'il 'arifin, yaitu termasuk pembesarnya orang-orang yang ma'rifat mengenal Allah. Jadi seangkatan dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, salah satu rujukan di bidang ilmu tasawuf, ya. Ada juga Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi bila itu Imam Asy-Syibli ini merupakan imam besar, ya, pembesar orang-orang ma'rifat yang begitu luar biasa keilmuannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi nasihat kepada kita semua. Lau tuktum halawatal wuslati ayil qurbi ma'allahi ta'ala la'araftum mararratal qati'ati ayil bukti anhu ta'ala. Lau tuktum, jikalau engkau telah merasakan halawatal wislati, merasakan nikmatnya, ya, atau mesrahnya dalam berhubungan, kedekatannya dalam berhubungan, ayil qurbi ma'allahi ta'ala, berhubungan yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau telah merasakan indahnya, nikmatnya berhubungan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la'araftum mararatul qati'ati, pastilah engkau akan mengetahui pahitnya putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai budi anhu ta'ala, pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu adzabun azimun inda ahlillahi ta'ala, maka sesungguhnya putus dari Allah, jauh dari Allah, itu sesungguhnya azab yang besar bagi siapa? Ahlillahi ta'ala, bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah makrifat dengan Allah, sudah ahlullah, bahkan menjadi ahlullah, keluarganya Allah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min du'a'i sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari doanya Nabi
Muhammad SAW, Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karimi wasyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, berilah aku rizki kenikmatan memandang wajahmu yang mulia, dan wasyauqa ila liqa'ika, rindu bertemu denganmu atau rindu berjumpa denganmu. Baik, di makalah yang ke-30 ini Imam Ash-Shibli yaitu menyampaikan kepada kita semua bahwa kita kalau sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan Allah, nikmatnya, lezatnya kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka pastilah kita akan merasa pahit jika kita terputus dengan Allah. Akan terasa baik jika kita jauh dari Allah. Nah, kalau kita ibaratkan seseorang yang sedang lagi kasmaran misalnya, ada dua insan yang saling mencintai misalnya ya, dan tentunya sudah merasakan begitu nikmatnya dalam berhubungan kedekatannya, misalnya suami istri dan begitu seterusnya ya. Tapi begitu memuncak kenikmatan dalam berhubungan ya, yang sebagaimana sudah menjadi fitrah manusia, begitu berada di puncak kenikmatan dalam berhubungan ya, kedekatannya, interaksinya, komunikasinya dan lain-lain, ternyata kemudian salah satu memutusnya. Apa yang terjadi ketika dalam kondisi seperti itu? Pasti akan patah hati, bahkan efeknya pun akan terasa gelisah, sedih, galau ya. Bahkan mungkin orang kalau imannya nggak kuat akan frustasi dan kemudian berbuat yang enggak diinginkan begitu, karena saking pahitnya diputus oleh seseorang yang kita cintai, diputus oleh seseorang yang senantiasa sudah begitu mendalam kita sayangi sama orang tersebut gitu. Itu kita kalau sama manusia termasuk sama teman juga gitu. Misalnya anak-anak di sini lagi senang bercanda, bermain sama teman, punya teman akrab begitu dekatnya, tapi ternyata tiba-tiba diputus kita. Tiba-tiba dia gak mau berteman dengan kita. Bagaimana perasaan kita? Sungguh sangat sedih, sangat pedih, sangat pahit. Lah apalagi kita yang sudah merasakan nikmatnya bertakarub kepada Allah, nikmatnya bermunajat kepada Allah, nikmatnya, lezatnya kita bercengkrama, berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Begitu kita akan merasakan sangat-sangat pahit rasanya apabila kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak heran ketika orang yang sudah istiqomah melaksanakan sholat berjamaah misalnya, atau sudah istiqomah sholat tahajud, sudah istiqomah sholat duha, sekali tidak melakukan amalan yang tidak istiqomah, pasti akan terasa gelisah, pasti akan terasa ada yang kurang begitu. Pasti kok ada yang kurang ya hari ini ya, kok ternyata kebiasaan saya beribadah ini ternyata terlewatkan begitu. Ada rasa yang kemudian menjadi gelisah, kemudian menjadi seperti berhutang begitu. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kata Imam Ash-Shibli dalam makalah yang ke-30 ini. Nah dari situ maka kita tentunya harus mencari cara bagaimana agar kita itu akan selalu berada di posisi nikmatnya kita bermunajat dengan Allah, nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena suatu hal yang kemudian menjadi keinginan kita untuk senantiasa bersenang-senang dengan Allah, bercinta dengan Allah, itu sudah menjadi keharusan kita sebagai seorang hamba-Nya Allah begitu. Kenapa? Ya karena memang Allah menciptakan kita ya, ke alam dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, ibadah ya tentu dengan segala macam hal, kondisi, situasi, bagaimanapun, apapun kita lakukan, aktivitas apapun, yaitu kita berusaha untuk menjadikannya sebagai aktivitas yang bernilai ibadah. Jadi kita ibadah tidak harus di masjid dengan sholat 5 waktu, tidak harus itu. Ibadah tidak harus dengan membaca Al-Quran,
Ibadah tidak harus dengan ya tentu ibadah sunnah dan segala macam. Kita bekerja misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja pun kita bisa niatkan sebagai amalan aktivitas yang bernilai ibadah. Mulai dari berangkat kita sudah niatkan dengan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah. I'malu fasirallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beraktivitaslah, bekerjalah, beramallah, karena Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Jadi ada motivasi, bukan hanya orientasi untuk dunia, tapi ternyata dia beraktivitas apapun. Nah, anak-anak di sini berarti aktivitas selain menghafal Al-Quran, apapun itu, termasuk aktivitas makan pun. Kalau niatnya untuk ibadah dengan makan, maka energinya akan menjadi kuat ya. Terus kemudian sehingga lebih semangat menghafal Al-Quran, lebih semangat dalam beribadah. Jadi semua itu bisa kemudian diniatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kemudian kita senantiasa ingat ya, apa yang menjadi pesan dalam Al-Quran itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang zikir selalu mengingat Allah jika mereka berdiri atau sambil duduk, sambil berbaring. Itu luar biasa. Jadi perjalanan dia, apapun yang dilakukan, aktivitas apapun, baik aktivitas dengan berdiri, misalnya jalan dari masjid ke pondok atau ke rumah gitu ya, dari rumah ke pasar kemanapun gitu, posisi duduk sambil ngopi misalnya, atau sambil mungkin merenung, sambil santai-santai gitu, sambil berbaring rehat sejenak, atau mungkin berbaring, bahkan mungkin persiapan tidur. Nah, itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi dalam kehidupannya itu aktivitas apa dia lakukan bernilai ibadah yang selalu senantiasa dibuat sebagai aktivitas yang bernilai ibadah. Nah, karena memang sudah menjadi keharusan, makanya dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa in akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Betul ya Rabb, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dari situ kita ternyata sudah berjanji setia ya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kita sudah berjanji setia sebelum kita muncul, ya, sebelum kita berada di muka bumi ini sudah berjanji untuk senantiasa taat kepada Allah, karena itulah fitrah kita sebagai hambanya Allah gitu. Maka ketika kita kemudian ingin untuk senantiasa bersenang-senang dengan Allah, bercinta dengan Allah, bermesra dengan Allah, memang sudah menjadi keharusan. Bercinta, bersenang, bermunajat dengan Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Termasuk anak-anak ya di dalam kelas, ketika sekolah, dimanapun bisa kemudian kita ya, menghadirkan hati ini senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun dia pandang, apapun yang dia lewati, apapun yang dia gerakkan, semuanya di situ tidak luput dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat sesuatu yang indah, dia ingat Allah. Dia melihat apapun yang kemudian menjadikan dia kemudian ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggerakkan segala apa yang ada dalam dirinya, apa yang berhubungan dengannya, dia selalu ingat Allah. Karena apa? Karena semua itu tidak mungkin bisa terjadi atas kehendak Allah ya. Semuanya akan bisa terjadi apabila Allah menghendaki. Ma'asyiral muslimin, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari taqarrub ini yang kemudian kita akan menjadi hamba yang senantiasa dirindukan oleh Allah. Nah, barulah akan merasa pahit ketika kita putus dengan Allah. Ini bagi orang yang sudah merasakan lezatnya berhubungan dengan Allah, nikmatnya berdekatan dengan Allah.
Bagi orang yang belum pernah merasakan nikmatnya berdialog, berkomunikasi, kemudian beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada rasa pahit itu, gitu. Tidak ada rasa pahit, walaupun dia jauh dari Allah ya biasa saja, gitu. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Bahkan dia putus dengan Allah pun tidak ada yang dirasa, tidak ada apa-apa, seperti tidak ada apa-apa. Makanya di sini lauduktum halawatul muslati ail qurbi ma'allah, jika engkau pernah merasakan, pernah merasakan tuktum, ya, pernah merasakan lezatnya, nikmatnya, ya, berhubungan ail qurbi, yaitu mendekatkan diri ma'allah, bersama Allah. Nah, apabila sudah merasakan, maka pasti akan tahu rasa pahitnya ketika putus dengan Allah. Nah, kalau belum pernah merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah, tentu belum tahu bagaimana rasanya ketika putus dengan Allah. Pahitnya seperti apa? Yang nggak tahu. Bagaimana mau tahu seseorang yang putus cinta, gitu ya? Pahitnya putus cinta kalau dia belum pernah merasakan cinta, kan begitu. Dia pernah merasakan cinta, terus kemudian dia juga pernah merasakan putus cinta, misalnya, gitu ya. Maka akan merasakan bagaimana pahitnya putus cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan begitu, maka kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya sangat banyak sekali. Di antaranya, ya, kita kalau lihat hadis Nabi itu, dalam satu hadis, alaikum biqiyamul lail fa innahu ta'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum. Jadi luar biasa. Alaikum biqiyamul lail, kalian semua itu hendaknya mendirikan sholat malam. Kenapa? Karena sebenarnya sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Sholat malam itu bisa mendekatkan kepada Tuhanmu. Nah, luar biasa. Bahkan lanjutannya maghfiratul lisayati, dan menghapus dosa-dosa, wa manhatun 'anil itsmi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Di antara kita untuk memanfaatkan waktu segala macam untuk bisa melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena dengan sholat malam itulah yang kemudian kita akan merasakan begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena memang, ya, kalau kita lihat suasana lagi sunyi, tidak kedengaran suara apa-apa, ya, kecuali suara jam dinding misalnya. Tidak lagi kedengaran suara orang lagi bicara di luar dan segala macamnya. Terus tentu akan terasa begitu nikmatnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nikmatnya, begitu terasa nikmatnya, khususnya di waktu sholat malam. Dengan sholat malam itulah yang kemudian salah satunya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak heran ketika orang yang sudah istiqomah melaksanakan sholat malam, maka sudah pasti janji Allah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini khususnya anak-anak santri wajib sholat tahajud, dan begitu ya. Mudah-mudahan anak-anak yang lain juga ya. Di sini mudah-mudahan bisa istiqomah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagai malam bertahajudlah, fatahajjat bi nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan, gitu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu, ya, atau mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Jadi kita dalam menuntut ilmu kah, dalam hal yang lain kah, gitu ya, apabila kita ingin diangkat derajatnya ke makom yang terpuji, ke makom yang lebih tinggi, kita harus istiqomah sholat tahajud. Nah begitu, khususnya untuk anak-anak ya, baik itu ketika lagi fokus ingin melaksanakan suatu ujian sekolah, ya, dan lain-lainnya, itu maka harus dikuatkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik, terus kemudian hal selain kemudian kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat tahajud, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan amalan-amalan
sunnah yang lain. Tidak hanya sholat tahajud, amalan sunnah yang lain selain sholat kemudian fardu, kita bisa laksanakan sholat qobliyah ba'diyah begitu. Selain sholat fardu, kita juga bisa laksanakan sholat sunnah duha, sholat tahajud ya. Selain puasa Ramadan, kita juga bisa laksanakan puasa Senin Kamis gitu. Kita bisa puasa di Ayyamul Bid, puasa lain-lainnya kan begitu. Selain zakat, kita juga bisa melaksanakan sodako kan begitu. Selain haji, kita juga bisa laksanakan umroh. Jadi ibadah sunnah itu yang kemudian bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang itulah yang kemudian bisa melatih kita sehingga kita itu akan terpaut terus diri kita, bahkan hati kita, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul sekali kata Imam Asy'ibli di sini, bagi kita yang ingin merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, bagi kita yang ingin terpaut terus hati kita untuk senantiasa bermesra dengan Allah, maka betul-betul kita harus kuatkan diri kita untuk senantiasa taqarrub ila Allah ya. Makanya betul di sini doanya Nabi itu, Allahumma zubni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, berilah aku rezeki kenikmatan atau kelezatan memandang wajahmu yang mulia, wasyauqa ila liqa'ika, yaitu rindu bertemu denganmu. Nah, ketika nanti salah satu puncak kenikmatan di surga, di akhirat, yaitu melihat zatnya Allah ya, luar biasa. Ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi untuk kita yang memiliki cita-cita tertinggi untuk bisa memandang zatnya Allah ketika nanti di surga, tanpa melihat kenikmatan yang lain, dan yang lain pastinya kalah dengan kenikmatan yang satu ini. Melihat kenikmatan yang di surga dengan berbagai macam kenikmatan, tapi kalah dengan kenikmatan yang merupakan puncak kenikmatan, yaitu melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu hadis dalam Arba'in Nawawi itu dalam nomor berapa? 38. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilaihi abdu wa ma taqarraba ilaihi abdu, barang siapa yang memusuhi waliku, itu diawali dengan itu, maka faqad adantu bil harbi, maka aku akan umumkan untuk perang dengannya, kan begitu. Jadi ini kita juga menjadi perhatian orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah itu, ya tentunya kita harus betul-betul banyak belajar untuk senantiasa menghormat, untuk senantiasa senang cinta kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kedekatan seorang hamba kepadaku gitu, bisyai ahabba ilayya, dengan sesuatu yang aku lebih cintai, kecuali bimaftaratuhu alaihi, yaitu dengan amalan-amalan yang aku wajibkan untuk mereka. Jadi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita harus melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sholat 5 waktu kemudian menjadi wajib. Terus kemudian kalau dalam hadis yang lain gitu ya, terus kemudian sebagai menjadi perhatian kita, selain sholat 5 waktu, ada kemudian puasa di bulan Ramadan, ada kemudian amalan-amalan yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, menghormat kepada orang tua ya, menghormat kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kemudian kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan sholat 5 waktu misalnya, dengan kewajiban-kewajiban yang lain misalnya, dan terus kemudian kata Allah dalam hadis kuncinya ya, karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah fima yarwi an rabbihi ya, kemudian kepada Nabi yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, itu kata beliau itu, yaitu seseorang hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta
uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi ketika kita ingin takrub pada Allah, selain melaksanakan ibadah wajib, kita juga bisa melaksanakan dengan banyak ibadah sunnah. Faidah ahbabtuhu, apabila aku cinta kepada hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengan dia, atau yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi mata wa basarul ladzi yubsiru. Jadi ketika kemudian kita bisa melaksanakan ibadah sunnah misalnya, terus kemudian menghadirkan kecintaan Allah kepada kita, maka Allah kalau sudah cinta sama kita, kata Allah, aku menjadi pendengaran yang dengan dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahul ladzi yabtishu biha, dan tangannya yang dengan itu dia memukul, dia memegang, dia menolong. Dan wayadillahdi yang syia, dengan kakinya yang dengan itu dia berjalan. Wala insalani lautiyannahu wa ista'adani lau'idannahu, rawahul Bukhari. Apabila dia minta kepadaku, pasti aku akan kasih. Apabila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Jadi luar biasa kalau kita betul-betul sudah dekat dengan Allah gitu ya, dengan ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, ya ibadah-ibadah yang akan banyak ya. Apalagi tadi disebutkan segala aktivitas apapun bisa kita pergunakan, kita senantiasa jadikan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah. Di antaranya itu kita selipi dengan banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, maka Allah akan cinta kepada kita. Kalau sudah cinta, maka pendengaran kita pun senantiasa Allah kasih petunjuk. Allah akan jaga, Allah akan lindungi. Salah satunya pendengaran kita dilindungi atau dijaga oleh Allah dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, Allah menjadi mata yang dengannya dia melihat. Senantiasa Allah akan lindungi, Allah jaga mata kita agar senantiasa terhindar dari melihat hal-hal yang buruk. Allah jadikan mata kita ini indah, terasa nikmat ketika kita baca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran gitu. Ketika kita melihat ilmu-ilmunya yang kemudian kita hafalkan, kemudian kita pelajari, rasa akan terasa indah kalau kemudian Allah yang senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Wa yatahul ladzi yabtishu biha, dengan tangan dan dia akhirnya yabtishu, dia bisa memukul ya, bisa memegang, bisa menyentuh dan bisa lainnya. Itu semuanya memang Allah yang menjaga, Allah yang melindungi agar tidak senantiasa berbuat atau melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua pergerakan telinga, pergerakan mata, pergerakan tangan, pergerakan kaki, pergerakan anggota tubuh ini, semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu, kalau kita ya, khususnya anak-anak ini sudah dicintai oleh Allah, banyak melakukan ibadah wajib, banyak melakukan ibadah sunnah. Dengan begitu menghadirkan cintanya Allah, maka semua anggota tubuh kita ini akan dijaga oleh Allah. Itu luar biasa ya, akan dijaga sampai warijlahul ladzi yamshi biha, kaki kita pun gitu ya, yang dengan kaki inilah kita bisa berjalan ya. Allah menjadi kaki yang mana dengan kaki itu Allah akan lindungi kaki kita biar kita tidak sampai berjalan ke tempat yang dimurkai oleh Allah, biar kaki kita dijaga biar nggak sampai nakal sama teman misalnya ya, iseng sama teman dan lain-lain gitu, biar dijaga biar kaki kita ini senantiasa berjalan ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu kan luar biasa, karena semua itu yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah segala macamnya, bahkan yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih hebat lagi, apabila dia minta kepadaku, pasti akan aku kasih. Lahu tiyan lahu. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang dia minta itu udah otomatis lahu tiyan lahu, pasti akan aku kasih. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, kata Allah, pasti akan aku lindungi.
Jadi enak ketika kita sudah menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau cinta sama seorang hamba, kemudian Allah akan berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, kepada siapalah begitu ya di sini misalnya gitu. Maka cintanya dia. Akhirnya malaikat Jibril mencintai. Terus kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jadi kalau kita dicintai oleh penduduk langit, ya, dicintai oleh malaikat Jibril, apalagi dicintai oleh Allah, maka tentunya ini suatu kebahagiaan yang sangat besar. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka ya tentu ini yang kita harapkan. Namanya juga dicinta pasti disayang, namanya juga disayang pasti dijaga, namanya dijaga ini juga pasti menjadi harapan semua orang, semua hamba, semua manusia dijaga, apalagi oleh Tuhannya. Itu bagaikan dimana ketika seseorang yang mengharapkan keriduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa banyak berbuat amal soleh, amal fardu dan juga amal sunnah. Maka nggak boleh kita hanya senantiasa fokus ke amalan fardu saja, hanya sholat 5 waktu misalnya, tapi qobliyah ba'diyah enggak, sholat tahajud juga enggak, terus kemudian apa lagi, sholat sunnah-sunnah yang lain juga enggak, amal sunnah yang lain juga enggak. Nah itu tentu bin nawafili tentu akan menjadikan kurang sempurna untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai bentuk kemudian kita kalau cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam suatu hadis, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahum wa fi man indahu. Itu nanti akan Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk reward bonus dari Allah karena sudah dekat dengan Allah. Kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak kemudian menghafal Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran gitu. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dari rumah Allah, yaitu masjid gitu. Membaca Al-Quran wa yatadarrasuna bainahum dan mempelajarinya, kecuali illa nazalat alaihi sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepadanya. Jadi bagi anak-anak khususnya ya, dan juga bapak ibu yang senantiasa istiqomah, nah itu luar biasa ketika kemudian kita baca Al-Quran, mempelajarinya. Nah, tentunya Allah akan kasih yang namanya ketentraman dalam hati, ketentraman dalam menjalani hidup ini. Itu kan suatu kenikmatan yang besar. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah, dan dia diikuti oleh kasih sayangnya Allah. Nah, luar biasa. Jadi kalau sudah kita senantiasa dekat dengan Allah dengan melakukan amalan wajib, amalan sunnah, Allah akan tentunya akan semakin dekat dengan kita, dan begitu. Salah satunya Allah akan limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Namanya kasih sayang juga ini suatu hal yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apalagi kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari teman saja sangat dibutuhkan, dari tetangga sangat dibutuhkan, dari saudara apalagi ya, dari orang lain juga sangat dibutuhkan, apalagi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghasyiyatuhum rahmah, terus kemudian selain rahmat yang disebutkan kan, terus kemudian juga Allah akan menyebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya, disebut nama-nama dia. Karena apa? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak heran ketika Allah kemudian berfirman
berfirman dalam hadis qudsinya itu, jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, ketika dia mendekat kepadaku hanya sejengkal, taqarrab itu maka aku mendekat kepadanya diro'an, diratu sehasta. Idza taqarraba ilayya diro'an, jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya ba'an, serupa, lebih luas lagi. Idza atani masyan, jika dia datang kepadaku masyan dengan berjalan, maka apa? Ataituhu harwalata, aku mendatangnya dengan berlari. Luar biasa. Kalau kita mendatangi Allahnya berjalan, Allah akan berlari mendekati kita. Kalau kita mendekati Allah hanya sejengkal, Allah lebih luas lagi. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu amalan, maka Allah akan beri pahala yang berlipat ganda, beri kemudian ridho yang tentunya sangat besar. Terus kemudian hal-hal yang kemudian menjadikan kita ini hidup menjadi tenang, bahagia, ya, tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu yang kemudian bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita dekat dengan Allah, maka yang tentu yang kita rasakan, yang kita dapatkan adalah ketenangan, ketentraman. Bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan ini? Karena apa? Kita hidup di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Setelah itu kita juga akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan selama kita di dunia, termasuk usia juga, gitu. Usia kita dikasih usia sekian tahun, itu semua nanti akan ditanya oleh Allah. Untuk apa usia itu, gitu. Untuk apa waktu itu, gitu. Untuk apa kesempatan itu, semua ditanya. Maka ketika semua aktivitas dan keseharian kita, kalau kita niatkan, ya, kita jadikan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah, ya, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu suatu hal yang luar biasa. Makanya betul kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, yang bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya dan yang buruk amalnya, gitu. Jadi motivasi buat kita dalam seharian kita, bagaimana agar kita senantiasa berbuat kebaikan semampu kita, sebisa kita. Karena kita nggak boleh meremehkan yang namanya kebaikan, walaupun dengan senyum saja, gitu. Walaupun hanya sekedar menyapa, itu bagian daripada kebaikan yang kita lakukan, ya. Tentu akan membuat orang lain kan senang, gitu. Membuat orang lain kemudian merasa nyaman dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu, harapan kita ketika kita senantiasa dikasih usia, bertambahnya waktu, bertambahnya hari, bertambahnya tahun, dan begitu seterusnya, maka harapan kita semakin tinggi atau semakin berkurang usia kita, maka justru semakin banyak amal ibadah kita. Nah, begitu untuk makalah yang ke-30. Pada intinya kita bisa berkesimpulan, Imam Syibli ini menyatakan bahwa bagi kita yang sudah merasakan nikmatnya bersambung atau berhubungan dengan Allah dalam arti al-qurbi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan tahu betapa pahitnya kita putus dengan Allah, gitu. Betapa pahitnya kita jauh dari Allah. Nah, maka fa'innahu adzabun adzim, bahkan putus dari Allah itu saking pahitnya sampai bahasanya adzabun adzim inda ahli ta'ala. Itu sebagai bentuk siksa yang besar, siksa yang sangat bagi ahlillah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, ini kalau kita ingin merasakan nikmatnya yang begitu luar biasa, ya, berhubungan dengan Allah, maka kita harus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk senantiasa banyak untuk berbuat amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Kita
majlis ahli alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi